Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu membahas tentang gimnospermae, kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang angiospermae. Apa sih angiospermae itu? Nah, kita akan belajar dari ciri-ciri, klasifikasinya, cara reproduksinya, dan juga peranan-peranannya. Yang pertama itu ciri-ciri. Nah, angiospermae ini berasal dari kata angio yang berarti tertutup dan spermae yang berarti tumbuhan berbiji. Kemudian kenapa dikatakan sebagai tumbuhan berbiji tertutup? Karena si tumbuhan angiospermae ini bakal bijinya itu dilindungi oleh bakal buah atau berada di dalam daging buah. Nah, makanya dikatakan sebagai tumbuhan biji tertutup. Dan bijinya itu tertutup atau dilindungi oleh daging buah. Selanjutnya, ciri-cirinya itu yang pertama, tubuhnya itu terdiri dari bunga, daun batang, dan juga akar atau biasanya kita sebut sebagai tumbuhan berkormus atau kormopita. Kemudian akarnya itu berbentuk serabut atau tunggang. Bakal bijinya itu tadi sudah dijelaskan, bakal bijinya itu tertutup oleh daun buah, kemudian daunnya ini pipit, dan tulang daunnya ini beraneka ragam. Kemudian makrosporil tersebut membentuk badan yang disebut dengan putik, dan makrosporofil atau serta mikrosporofil atau benang sarinya itu terpisah atau terkumpul dalam satu bunga. Kemudian angiospermae ini termasuk pembuahan ganda dan alat reproduksinya itu berupa bunga. Kemudian reproduksinya ini bisa dilakukan secara generatif dan juga vegetatif. Kemudian habitat dari angiospermae ini berupa pohon, herba, perbudu, ataupun semak. Kemudian struktur tubuhnya di sini dari secara keseluruhan itu yang tadi sudah bilang kan dia berkormus atau terdiri dari akar, batang, dan juga daun, di mana dia ini menghasilkan buah dan juga bunga. Kemudian dari reproduksinya itu kan berupa bunga, di mana bunga ini terdiri dari ada mahkota bunganya, kemudian di sini ada bakal biji, dan juga di sini tangkai putik, dan ini kepala putik, serta di sini ada benang sari dan kepala sari, di mana si bunga ini terdapat kelopak, dan juga di sini ada tangkai bunganya, dan ini dasar bunga. Kemudian klasifikasinya dari angiospermae ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada monokotil dan juga ada dikotil. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan masing-masing antara monokotil dan juga dikotil. Untuk monokotil dia ini memiliki satu kotiledon. Dan untuk dikotil dia ini memiliki dua kotiledon. Kemudian untuk perakarannya, untuk monokotil ini perakarannya itu berakar serabut. Kemudian untuk dikotil perakarannya ini berakar tunggang. Dan untuk jaringan atau berkas pembuluh pada monokotil ini dia itu terletak secara tersebar. Sedangkan untuk dikotil ini dia itu tersusun atau teratur di garis lingkaran. Dan untuk pertulangan daunnya, untuk monokotil ini biasanya bertulang sejajar atau melengkung. Kemudian untuk dikotil ini pertulangan daunnya itu biasanya menjari ataupun menyirip. Kemudian untuk bagian-bagian bunga pada monokotil dia itu berkelipatan 3, sedangkan untuk dikotil dia itu bagian-bagian bunganya itu berkelipatan 4 ataupun 5. Kita akan belajar reproduksi dari angiospermae. Jenis reproduksi angiospermae ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reproduksi secara generatif, dan yang kedua ini reproduksi secara vegetatif. Ini kita akan belajar tentang generatif. Nah, reproduksi dari vegetatif itu adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunganya ini adalah alat reproduksi seksual. Bunga itu sebagai alat reproduksi seksual atau
alat reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, kalau untuk reproduksi generatif ini adalah cara reproduksi melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sedangkan kalau vegetatif itu tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Nah, reproduksi generatif ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu ada penyerbukan atau polinasi, yang kedua ada pembuahan atau fertilisasi, kemudian ketiga ada penyebaran biji, dan keempat ini ada perkecambahan. Kita akan ke penyerbukan. Nah, penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan atau polinasi ini adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada autogami atau sendiri. Jadi, autogami ini, serbuk sari ini berasal dari bunga yang sama. Kemudian ada geitonogami atau tetangga. Jadi, penyerbukan ini apabila serbuk sarinya ini berasal dari bunga yang lain, tetapi masih satu individu. Jadi, misalkan satu pohon itu terdapat banyak bunga. Nah, serbuk sarinya ini dari bunga yang lainnya itu, bukan dari satu bunganya itu sendiri. Nah, kemudian ada alogami atau silang, di mana penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sarinya ini dia itu berasal dari individu yang lain tapi masih satu jenis. Sedangkan untuk hibridasi atau bastar, nah dia ini penyerbukannya itu apabila si serbuk sarinya ini berasal dari tanaman yang lain atau berbeda jenis. Kemudian berdasarkan faktor yang membantu atau perantara, penyerbukan itu dibagi menjadi, nah ini kan ada berapa nih? Ada 8. Nah, yang pertama itu ada anemogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh angin, kemudian hidrogami ini penyerbukannya ini dibantu oleh air, zoidiogami ini penyerbukannya itu dibantu oleh hewan. Kemudian kiropterogami. Nah, kiropterogami ini penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Nah, biasanya itu terjadi pada bunga-bunga yang mekar pada malam hari. Kemudian entomogami ini penyerbukannya itu dibantu oleh serangga. Kemudian ada ornitogami. Nah, ornitogami ini penyerbukannya dibantu oleh burung, sedangkan malakogami ini dibantu oleh siput atau moluska. Sedangkan antropogami ini penyerbukannya dibantu oleh manusia. Kemudian ke pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi yaitu proses peluburan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum. Setelah penyerbukan atau polinasi, sperma ini akan bergerak ke arah sel telur melalui buluh serbuk sari. Selanjutnya terjadi peluburan inti sel telur dan inti sperma di dalam ovula atau kantung embrio. Nah, ada 2 macam pembuahan pada tumbuhan berbiji. Yang pertama itu ada pembuahan tunggal dan yang kedua ada pembuahan ganda. Untuk pembuahan tunggal ini di mana pembuahan itu hanya terjadi 1 kali pembuahan. Jadi di mana untuk pembuahan tunggal itu di mana hanya terjadi 1 proses penyatuan sel sperma dengan sel telur. Dan untuk pembuahan ganda ini yaitu pembuahan yang terjadi 2 kali pembuahan. Kita akan belajar tentang pembuahan ganda. Oh iya, untuk pembuahan tunggal, nah pembuahan tunggal ini terjadi pada kelompok Gymnospermae, sedangkan pembuahan ganda ini terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Kita akan belajar. Kemudian selanjutnya itu pembuahan ganda di mana sel induk gamet jantan atau sel induk serbuk sari ini akan bermeiosis menghasilkan 4 mikrospora, di mana tiap-tiap mikrospora ini akan menjadi serbuk sari yang bermitosis
membentuk 3 sel, yaitu sel vegetatif dan 1 sel vegetatif dan 2 sel inti generatif. Kemudian untuk sel induk gamet betina gamet betina yang diploid ini akan membelah secara meiosis membentuk 4 megaspora yang haploid, di mana 3 megaspora yang ukuran kecil akan mati dan 1 megaspora akan berkembang. Megaspora ini akan membelah secara mitosis membentuk 8 sel gamet dan tersusun secara atur dan menyebar. Untuk selanjutnya itu kan ada benang sari nih. Nah, benang sari ini kan terjadi polinasi atau jatuhnya serbuk sari akan terjadinya serbuk sari yang jatuh ke permukaan putik, di mana ketika serbuk sarinya ini jatuh, dia akan melakukan proses mitosis, di mana membentuk 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Nah, inti vegetatifnya itu dia itu bertugas untuk membentuk tabung polen pada tangkai putik untuk menghantarkan 2 inti generatif sampai kepada ovarium. Nah, ketika terjadinya fertilisasi atau penyatuan inti sperma dan juga inti sel telur, nah akan membentuk biji yang mengandung zigot dan juga endosperma atau cadangan makanan, dan kemudian akan melakukan perkecambahan dan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh lebih jelasnya itu di sini ada. Nah, di sini contohnya, sini kan ada inti vegetatif dan inti generatif 1, inti generatif 2. Nah, di sini kantung embrio. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk megaspora itu dia bermitosis menghasilkan 8 sel. Nah, di sini ada 3 sel antipoda, 2 sel inti kandung lembaga sekunder, 1 sel telur, dan 2 sel sinergit. Di mana si sel sinergit dan antipoda ini sebagai sel inti cadangan. Nah, ketika si inti vegetatif ini menghantarkan inti generatif 1 dan inti generatif 2 ke dalam ovul atau ovarium. Nah, untuk pembuahan ganda itu terjadi 2 kali pembuahan. Nah, yang pertama itu ketika inti generatif 1 bertemu atau melakukan pembuahan dengan sel telur atau ovum, dia akan menghasilkan zigot. Sedangkan ketika inti generatif 2 melakukan pembuahan terhadap inti kandung lembaga sekunder, dia akan menghasilkan endosperma. Nah, kenapa dikatakan sebagai pembuahan ganda? Karena dia 2 kali melakukan pembuahan. Selanjutnya di sini tahapan selanjutnya itu penyebaran biji, di mana pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya ini, pergerakan tumbuhannya ini sangat terbatas, jadi membutuhkan faktor penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik, biasanya itu dengan bantuan angin. Kemudian perkecambahan. Nah, perkecambahan ini berakhirnya masa dormansi biji, yakni ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, cara mengaktifkan dari biji pada saat masa dormansi atau masa istirahat itu biasanya melakukan imbibisi atau penyerapan atau masuknya air ke dalam biji, sehingga mengaktifkan hormon-hormon pertumbuhan dalam biji tersebut. Nah, untuk jenis perkecambahan dia itu ada 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal ini atau kita bisa ingat aja epi itu atas dan geal itu atau geo itu tanah. Dan jadi epigeal itu adalah perkecambahan yang kotiledonnya itu berada di atas permukaan tanah. Sedangkan hipogeal kita bisa ingat hipo itu bawah dan geo itu tanah. Kita bisa lihat, jadi hipogeal itu adalah perkecambahan
di mana kotiledonnya itu tidak naik ke atas atau kotiledonnya itu berada di bawah permukaan tanah. Nah, untuk yang kedua, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif itu proses pembuahan atau reproduksi tanpa penyatuan antara sel jantan dan juga sel gamet betina. Nah, vegetatif ini dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami ada tunas, ada rizoma atau akar rimpang, kemudian ada geragi, ada umbi akar, dan juga ada tunas adventif. Nah, untuk tunas itu, untuk tunas atau anakan, kita lihat, contohnya itu pada pisang. Pisang itu biasanya selalu ada memiliki tunas atau anakannya. Nah, dia itu berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di bagian dalam tanah. Kemudian untuk geragi atau batang itu contohnya itu tumbuhan yang memiliki batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Jadi tumbuhan baru itu akan muncul di mata tunas yang terdapat pada setiap buku-buku pada batang. Kemudian untuk rizoma atau akar rimbang contohnya itu pada jahe atau pada kunyit. Jadi setiap buku-buku dari kunyit itu akan bertunas dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian umbi akar itu contohnya itu bisa dari singkong. Kemudian ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah tunas yang tidak berasal dari batang atau dari ketiak daun, tetapi dari contohnya itu pada cocol bebek. Jadi di daun cocol bebek itu nanti di celah-celah lekukan-lekukannya itu biasanya dia terdapat tunas. Nah, tunas itu nanti ketika kita letakkan di tanah akan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian untuk vegetatif buatan ada cengkok, ada merunduk, ada mengenten, kemudian ada stek, ada okulasi atau menempel. Untuk merunduk ini contohnya itu tumbuhan yang memiliki percabangan yang panjang. Contohnya itu kayak stroberi ataupun anggur. Jadi percabangannya itu kita letakkan ke dalam tanah, nanti dia akan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian untuk stek itu contohnya biasanya pada batang singkong. Jadi batang singkong dipotong bagiannya kemudian ditanam. Dan untuk populasi atau penempelan itu contohnya misalkan eh, tanaman tanaman satu kemudian dipotong atau diambil bagian batangnya kemudian ditempel ke tumbuhan atau tanaman satunya lagi seperti ini. Nah, kemudian peranan tumbuhan Angiospermae ini sebenarnya Angiospermae itu banyak. Dia itu bisa tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ini bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat seperti jagung, padi. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup ini dapat digunakan sebagai sumber bahan sandang. Sandang itu seperti contohnya kayu jati itu bisa. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Itu juga bisa kembali. Contohnya itu bangunan. Kemudian bahan sandang. Sandang ini maksud tadi ralat. Maksud sandang ini contohnya itu kan buat baju. Kita bisa contoh bisa dari kapas, kayak pohon kapas kayak gitu. Kemudian untuk tumbuhan berbiji tertutup dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan. Nah, ini contohnya banyak, kayak misalkan untuk sayur-sayuran, untuk buah-buahan juga banyak contohnya. Kita bisa lihat ya. Mungkin itu saja untuk Angiospermae. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Karena itu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar lagi, belajar terus. Karena kan walaupun di masa pandemi,
atau di masa dengan pembelajaran daring ini kita harus terus semangat, jangan mudah putus asa. Semoga pokoknya kita harus selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, itu Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.